Hai, selamat datang kembali di Cerita Momo. Channel penuh kisah nyata, penuh luka, air mata, tapi juga kebangkitan dan kekuatan seorang perempuan. Sebelum kita mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Ketik, hadir, kalau kamu tim perempuan kuat yang gak mau diinjak-injak lagi. Dan jangan lupa pencet tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan kisah seru dan menyentuh lainnya dari Cerita Momo. Hari ini, kita akan dengarkan cerita seorang istri yang ditendang setelah mengangkat derajat suaminya. Disuruh rela dimadu dengan pelakor miskin, dan saat keluarga mertua ikut mendukung pengkhianatan itu, wanita ini menarik semua kekayaannya dan menjatuhkan mereka satu persatu. Kuatkan hatimu, karena cerita ini bisa bikin kamu emosi, nangis, sekaligus bangga sama perempuan bernama Laras. Namaku Laras. Mungkin banyak yang melihatku sekarang sebagai wanita mapan, punya usaha butik besar, karyawan banyak, dan hidup yang stabil. Tapi orang-orang tidak tahu, semua yang aku miliki ini dibangun dari nol, dengan cucuran keringat, air mata, dan doa tanpa henti. Aku tidak berasal dari keluarga kaya. Ayahku hanya buruh pabrik dan ibuku menjahit di rumah. Sejak remaja, aku sudah terbiasa hidup mandiri. Aku kuliah sambil bekerja. Jualan online, buka jasa titip, sampai akhirnya bisa merintis butik kecil-kecilan. Satu butik berkembang jadi dua jadi tiga. Aku memang bukan selebriti, tapi usahaku punya nama dan kepercayaan. Lalu datanglah dia, Rama. Pria itu muncul seperti angin segar di antara hari-hariku yang padat dan lelah. Kami bertemu saat aku mengisi seminar kewirausahaan di kampus tempat dia baru saja lulus. Waktu itu, dia hanya mahasiswa pengangguran, belum punya pekerjaan tetap. Tapi yang membuatku jatuh hati adalah semangat dan kesederhanaannya. Aku nggak punya apa-apa, Laras. Tapi aku janji, kalau kamu mau dampingi aku bakal buktiin bahwa aku layak jadi suami kamu. Aku tersenyum saat itu. Aku tak peduli dia tak punya apa-apa. Aku tidak butuh kekayaan, karena aku sudah cukup. Aku butuh pria yang jujur dan setia. Dan aku pikir, Rama adalah pria itu. Kami menikah sederhana. Aku yang menanggung semua biaya pernikahan. Mulai dari sewa gedung, catering, bahkan cincin pernikahan, semuanya aku yang siapkan. Tapi aku lakukan dengan ikhlas, karena aku mencintainya. Setelah menikah, aku mengajak Rama untuk belajar dunia bisnis. Aku percaya, dia hanya butuh kesempatan. Aku ajarkan dia cara mengelola toko, membaca laporan keuangan, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Sedikit demi sedikit, Rama mulai paham. Aku bahkan mendaftarkan satu cabang butikku atas nama Rama, sebagai bentuk kepercayaan. Kami pun pindah ke rumah yang lebih besar, rumah yang kubeli dari hasil kerja keras bertahun-tahun. Disitulah masalah baru mulai muncul, keluarga Rama. Sejak awal, aku tahu keluarganya tidak begitu menyukaiku. Mereka menganggapku terlalu mandiri, terlalu banyak bicara soal uang, dan terlalu mengatur. Padahal, aku hanya ingin membangun rumah tangga yang sehat dan kuat. Ibu mertua sering berkata sinis. Perempuan zaman sekarang kok kayak laki-laki. Suami yang jadi anak buah, istri yang jadi bos. Nggak malu apa? Aku hanya tersenyum. Aku tidak ingin membuat masalah. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku sedang berjuang sendirian dalam rumah tangga ini. Setiap kali ada kebutuhan keluarga Rama, akulah yang dimintai tolong. Kakak ipar ingin buka warung, aku bantu modal. Adik ipar mau sekolah di luar kota, aku yang biayai. Sakit, aku yang bayar. Bahkan saat ayah Rama masuk rumah sakit, seluruh biaya operasi aku yang tanggung. Aku tidak pernah mengungkit, karena aku anggap mereka keluargaku juga. Tapi mereka tidak pernah benar-benar menerimaku. Lama-kelamaan, Rama mulai ikut terpengaruh. Ia jadi lebih sering berkumpul dengan keluarganya tanpa mengajakku. Ia mulai berkata kasar, menyalahkanku saat usahanya menurun, dan bahkan, mulai membandingkanku. Laras, kamu itu terlalu dominan. Aku laki-laki, tapi kamu yang lebih berkuasa di rumah ini. Apa kamu gak sadar kalau kamu bikin aku minder? Aku terdiam. Minder? Minder karena aku kerja keras. Sementara dia sibuk membuktikan harga dirinya dengan ego, aku mulai merasa sendiri.
Rumah yang dulu terasa hangat, berubah jadi tempat paling dingin. Rama semakin jarang pulang. Alasannya selalu sibuk kerja, sibuk meeting, sibuk mencari investor. Tapi suatu malam, saat dia tertidur, aku melihat notifikasi masuk di ponselnya. Sayang, aku kangen. Kapan kamu ceraikan istrimu? Aku capek harus nunggu di belakang. Della tanda ciuman. Darahku berdesir. Jantungku berhenti sejenak. Della? Siapa perempuan ini? Tanganku gemetar membuka pesan-pesan lainnya. Foto-foto, panggilan sayang, bahkan video call tengah malam. Semua bukti pengkhianatan itu ada di depanku. Aku tidak langsung mengamuk. Aku tidak memaki atau memukul. Aku hanya diam dan tersenyum pahit. Ternyata, setelah aku beri segalanya, dia malah mencari yang lain. Besoknya aku menatap cermin cukup lama. Apa aku kurang cantik? Kurang perhatian? Kurang sempurna? Tapi yang kulihat di cermin adalah perempuan kuat yang sudah terlalu banyak mengalah. Perempuan yang selama ini dipaksa diam, demi mempertahankan rumah tangga yang pelan-pelan membusuk dari dalam. Hari itu, aku tahu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Tapi aku juga tahu satu hal, aku tidak akan hancur. Aku akan bangkit. Dan mereka akan tahu rasanya hidup, tanpa aku. Beberapa hari setelah aku membaca pesan dari Della, semuanya terasa hampa. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena, jauh di lubuk hatiku, aku sudah tahu. Aku hanya menolak untuk mengakuinya. Aku tidak langsung menegur Rama. Tidak langsung mengonfrontasi. Aku ingin tahu, sampai di mana permainan mereka berjalan. Aku ingin tahu, siapa saja yang ikut berperan dalam sandiwara ini. Dan ternyata, lebih busuk dari yang kubayangkan. Malam itu, aku sengaja memasak makanan kesukaan Rama. Ayam bakar madu, sambal tomat, dan tumis kangkung. Makan malam itu sunyi. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Enak enggak? Tanyaku sambil tersenyum. Enak, kayak biasa, jawabnya singkat. Lalu aku berkata pelan. Kamu tahu, kemarin aku mimpi, aku melihat suamiku duduk berdua dengan wanita lain. Di restoran, pakai baju rapi, senyum-senyum, mereka kelihatan bahagia. Rama tersedak. Sendoknya jatuh. Ah, apaan sih kamu ngomongnya? Katanya gugup. Aku menatap matanya, tajam. Itu cuma mimpi, Mas. Tapi kadang, mimpi itu datang dari rasa yang sebenarnya udah ada di hati. Ia bangkit dari meja, pura-pura kesal. Aku capek. Jangan mulai yang aneh-aneh deh, Laras. Lalu dia pergi ke kamar dan mengunci diri. Tapi aku tahu, aku sudah menyentuh rasa bersalahnya. Dan itu baru permulaan. Keesokan harinya, aku mengikuti Rama secara diam-diam. Mobilnya berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Dan di sanalah dia, duduk dengan Della, perempuan yang masih muda, dandan menor, tertawa keras-keras seperti tak punya beban hidup. Dari kejauhan, aku melihat mereka saling suap makanan, saling bisik-bisik, dan, ya Tuhan, Rama mencium tangannya di depan umum. Aku meremas setir mobilku. Rasanya ingin turun dan menampar wajah mereka. Tapi tidak. Aku akan melawan bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan. Yang lebih menyakitkan bukan hanya pengkhianatan Rama, tapi saat aku tahu keluarga mertuaku mendukung perselingkuhan ini. Aku mendengar sendiri, saat aku diam-diam mendatangi rumah mertuaku, bagaimana mereka membicarakanku dengan suara lantang. Laras itu terlalu sombong. Cuma karena dia punya usaha, semua orang harus ikut kata dia. Rama tuh butuh istri yang lebih lembut, yang bisa ngertiin dia, bukan ngatur. Della itu cocok. Anaknya manis, nurut. Kalau Rama mau nikah lagi ya kita dukung aja. Aku berdiri di balik tembok, mendengarkan semua itu seperti dihantam berkali-kali. Hati ini rasanya sobek, tapi aku tersenyum getir. Baiklah, ternyata bukan cuma suamiku yang mengkhianati, tapi seluruh keluarganya pun menusuk dari belakang. Dan malamnya, Rama datang ke rumah dengan wajah serius. Aku mau bicara, katanya. Aku duduk di ruang tamu dengan tenang. Aku mau nikah lagi. Sama Della. Duniaku berhenti sejenak. Bukan karena aku nggak sayang kamu,
Laras. Tapi aku merasa, kita beda visi. Kamu terlalu mandiri, aku butuh istri yang bisa ikut aku. Bukan mengarahkan aku terus. Aku menatapnya. Lama. Kamu mau poligami? Iya. Dan keluarga juga setuju. Aku udah bilang sama ibu, sama Kak Dimas. Mereka dukung kok. Mereka ngerti aku juga manusia biasa, butuh kebahagiaan. Hatiku seperti dihantam palu. Tapi aku tetap tenang. Aku berdiri. Baik. Kalau itu pilihan kamu, aku juga punya pilihanku sendiri. Malam itu aku tidak menangis. Tapi aku duduk di meja kerja, membuka semua dokumen usahaku. Semua rekening, aset, cabang bisnis, masih atas namaku. Cabang butik yang atas nama Rama, masih di bawah akta perusahaan induk milikku. Aku hanya meminjamkan, tidak pernah mengalihkan hak penuh. Rumah yang kami tinggali, atas namaku. Mobil, namaku. Uang di rekening, semua dari hasil kerjaku. Tangan ini mulai bergerak. Aku mengatur semua aset, menarik nama Rama dari akses, membekukan sementara rekening bersama, dan menghubungi pengacara. Malam itu, bukan tangisan, tapi awal perang. Dan satu hal yang tak mereka tahu. Aku menyimpan semua bukti perselingkuhan Rama dan Della. Chat, foto, rekaman suara, bahkan video. Semua lengkap. Dan aku siap, menyusun strategi balas dendam yang tidak pakai amarah, tapi pakai kekuatan hukum dan kekuasaan. Aku pikir setelah Rama menyampaikan keinginannya untuk menikah lagi, aku akan dibiarkan tenang. Tapi ternyata, mereka tidak puas hanya dengan menusuk dari belakang. Mereka ingin menyeretku ke tengah-tengah medan perang, dan mempermalukanku di hadapan semua orang. Pagi itu, aku menerima panggilan dari ibu mertuaku, Bu Rini. Datang ke rumah sekarang juga. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Laras? Suaranya keras, dingin, seperti tak lagi mengenalku sebagai menantu. Aku hanya mengangguk pelan. Baiklah. Kalau mereka ingin adu harga diri, aku tidak akan mundur. Tapi mereka harus tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Siang itu, aku datang dengan langkah tenang. Aku memakai blus putih sederhana, celana bahan, dan sepatu flat. Tidak berlebihan, tapi cukup menunjukkan wibawa. Aku masuk rumah mertua yang dulu aku bantu renovasi, yang bahkan genteng dan keramiknya aku yang bayar. Begitu aku masuk ruang tamu, suasana langsung tegang. Rama duduk di sudut ruangan. Di sampingnya ada Della, si pelakor yang tampak manja dengan dandanan berlebihan. Bu Rini duduk di kursi utama, bertangan silang. Di belakangnya, kakak iparku, Dimas dan istrinya, duduk sambil melipat tangan. Aku duduk. Tidak bicara. Hanya menatap mereka satu persatu. Bu Rini membuka suara. Kami semua sudah sepakat. Mulai minggu depan, Rama akan menikah dengan Della. Dan kami minta kamu legowo. Aku mengangkat alis. Legowo? Ya. Jangan menyulitkan. Jangan tarik-tarik harta. Jangan drama. Kamu cukup keluar dari rumah, biar Rama dan Della tinggal di sana. Aku tertawa kecil. Tawaku bukan karena lucu, tapi karena geli. Mereka pikir rumah itu milik Rama? Apa ibu yakin saya harus keluar dari rumah yang saya beli dari hasil kerja saya sendiri? Bu Rini memutar bola mata. Ya Allah, Laras. Dari dulu kamu tuh suka banget pamer. Emang kamu kira karena kamu kerja, kamu bisa lebih tinggi dari suami kamu? Suami itu kepala keluarga, kamu itu cuma istri. Della ikut menyahut sambil merangkul lengan Rama. Bu, nggak usah dibahas panjang lebar. Pokoknya Laras keluar aja. Biar Mas Rama bahagia sama aku. Kasihan Mas, ditindas terus sama istri yang sok kaya. Mataku beralih pada Rama. Ia diam. Tidak membelaku. Tidak menengahi. Tidak juga meminta mereka untuk menghentikan hinaan itu. Ia hanya menunduk. Seperti laki-laki pengecut yang tak berani berdiri untuk istri yang pernah menyelamatkan hidupnya. Aku menarik napas panjang. Saya tidak keberatan bercerai. Tapi saya ingatkan satu hal. Semua usaha, rumah, kendaraan, sampai gaji bulanan kamu, semuanya berasal dari perusahaan yang saya bangun. Semua masih atas nama saya.
Jadi, sebelum kalian menyuruh saya keluar, sebaiknya kalian pikir dulu, mau tinggal di mana setelah semua kekayaan saya tarik kembali. Semua terdiam. Aku berdiri pelan. Dan ibu, sejak awal saya masuk ke keluarga ini, saya sabar. Saya diam saat dihina, dicibir, bahkan dianggap tidak pantas. Tapi sekarang, saya tidak akan diam lagi. Aku melangkah keluar, meninggalkan mereka terpaku. Saat itulah, aku tahu, mereka mulai takut. Sepulangnya dari rumah mertua, aku langsung ke kantor pusat perusahaanku. Aku memanggil notaris dan pengacara yang selama ini menangani urusan legal bisnisku. Saya ingin tarik semua aset yang atas nama cabang suami saya. Tutup akses rekening, bekukan penggunaan aset, dan buat laporan audit menyeluruh. Pengacaraku, Pak Edwin, mengangguk. Semua atas nama ibu. Jadi sangat mudah. Hanya perlu waktu 1x24 jam. Hari itu juga, semua proses dimulai. Cabang toko milik Rama ditutup sementara untuk audit. Rekening yang biasa ia gunakan diblokir. Mobil ditarik oleh kantor sebagai kendaraan operasional. Rumah, surat pengosongan sudah dikirim, karena Rama tidak punya hak hukum atas properti itu. Dan hanya dalam 3 hari, keluarga Rama panik. Rama menelepon berkali-kali. Tidak aku jawab. Ia datang ke rumah, aku suruh satpam menolaknya. Lalu datang pesan dari kakak ipar. Laras, kamu jahat banget sih. Kamu tega bikin keluarga kami jatuh miskin? Kenapa kamu nggak kasih jalan baik-baik? Aku tidak membalas. Karena ini bukan soal membalas. Ini soal mengembalikan yang seharusnya milikku. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap layar laptop. Notifikasi masuk dari pengacaraku. Ibu Laras, semua proses pembekuan aset berjalan lancar. Cabang toko atas nama suami ibu sudah resmi ditutup sampai batas waktu yang ibu tentukan. Aku menghela napas panjang. Selesai sudah. Aku sudah menarik semua milikku. Dan mereka bisa merasakan bagaimana rasanya kehilangan. Aku memandang ke langit-langit kamar. Teringat masa-masa aku dan Rama dulu, makan mie instan bareng, kejar orderan pelanggan, dan bergadang demi masa depan. Tapi ternyata, ketika sudah di atas, mereka lupa siapa yang menopang dari bawah. 2 minggu setelah pernikahan Rama dan Della, rumah yang dulu dihuni Laras kini kosong. Tidak ada dekorasi indah, tidak ada wangi aromaterapi, tidak ada tawa tulus yang mengisi ruangan. Kini, rumah itu tak lagi bisa ditinggali, karena Laras resmi menarik seluruh hak miliknya. Rama dan Della akhirnya tinggal di kontrakan sempit 2 kamar, di pinggir kota. Panas, sumpek, dan dindingnya sudah mulai mengelupas. Dan disinilah mereka memulai kehidupan, bahagia, yang dulu mereka impikan. Mas, AC-nya rusak lagi. Kulkas juga mati. Ini beneran kontrakan, apa kandang bebek sih? Teriak Della dengan suara tajam, sambil memukul-mukul pintu lemari yang mulai rapuh. Rama hanya duduk di lantai, menatap layar HP-nya yang terus-menerus menunjukkan saldo rekening. 0 rupiah. Semua ATM-nya sudah tidak bisa digunakan. Semua usaha yang selama ini dijalankan, berhenti total. Bahkan, ia tidak punya pemasukan tetap. Pelanggan lama menolak bekerja sama setelah tahu Rama sudah tidak lagi terhubung dengan usaha Laras. Dulu kamu bilang aku bakal hidup bahagia, Mas. Katanya kita bakal tinggal di rumah gede, punya usaha sendiri, mobil, dan bisa jalan-jalan ke Bali tiap bulan. Mana? Rama memejamkan mata, menahan marah, menahan malu. Aku juga lagi usaha, Del. Tapi semua aset ditarik sama Laras. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan surat kepemilikan rumah aja bukan atas namaku. Della tertawa, tapi tawa sinis penuh amarah. Jadi kamu nikahin aku cuma buat tinggal di rumah kontrakan? Jangan-jangan waktu itu kamu cuma numpang kaya dari istri kamu ya, Mas? Tamparan verbal itu menghantam Rama lebih sakit dari pukulan. Di sisi lain, keluarga Rama yang dulu mendukung pernikahan keduanya, mulai merasa dampaknya. Warung milik kakak ipar Laras bangkrut, karena bantuan modal dihentikan. Adik ipar yang kuliah di luar kota kini terancam, karena biaya tidak lagi dikirim. Bahkan Bu Rini, sang mertua sombong,
sampai menjual gelang emasnya untuk beli beras. Laras jahat. Dia tega meninggalkan kami semua menderita. Bentak Bu Rini di dapur sempit, saat listrik nyaris diputus karena tunggakan. Tapi mereka lupa. Laras tidak pernah meninggalkan. Mereka sendiri yang membuang, menendang, dan menghina perempuan yang sudah menyelamatkan hidup mereka selama bertahun-tahun. Suatu malam, suara keras terdengar dari rumah kontrakan. Brak! Piring pecah. Tangis Della menggema di kamar. Aku nggak kuat hidup begini. Aku disindir tetangga. Dimaki netizen karena foto nikahan kita viral dan semua orang tahu kamu rebut istri orang. Kita harus hubungi Laras. Biar dia bantu kita lagi, kita minta maaf, kita bilang kita menyesal. Tapi Rama tahu, semuanya sudah terlambat. Laras bahkan sudah mengganti nomor telepon. Rumahnya dijaga ketat. Tidak ada jalan kembali. Della menangis sejadi-jadinya. Rambutnya kusut, wajahnya lusuh. Uang tidak ada. Order endorse pun sepi karena semua orang membencinya. Ia tak lagi bisa hidup dengan makeup tebal dan tas mahal. Kini ia hanya punya satu tas imitasi dan bedak yang sudah pecah. Sementara itu, di penthouse mewah di pusat kota, Laras berdiri di balkon, mengenakan dress putih elegan. Tangannya memegang cangkir kopi, matanya menatap kota malam yang penuh cahaya. Pengacaranya berdiri di belakang, menyerahkan berkas baru. Bu Laras, kami sudah peroleh surat hak penuh atas properti yang dulu atas nama suami Anda. Dan per minggu ini, permintaan audit bisnis sudah selesai. Rama tidak memiliki satupun hak lagi di perusahaan Anda. Laras mengangguk. Bibirnya tersenyum tenang. Terima kasih, Pak Edwin. Sekarang saya bisa fokus menjalankan hidup baru saya, tanpa masa lalu yang membebani. Kalau mereka pikir saya lemah karena saya diam, sekarang mereka tahu, diam saya menyimpan badai. Sudah sebulan sejak pernikahan mereka. Dan selama itu pula, Della hidup dalam neraka yang dia buat sendiri. Tak ada tas mewah, tak ada salon mingguan, tak ada AC, bahkan tak ada uang untuk beli skincare. Hanya air galon isi ulang, sayur sisa pasar sore, dan suara Rama yang makin hari makin kasar. Dulu kamu janji bakal bahagiain aku. Sekarang kamu suruh aku cuci baju pakai tangan dan makan nasi kering? Bentak Della sambil mengibas rambutnya yang kini mulai kusut tak terurus. Jangan ngelunjak. Del, gue juga udah stres mikirin duit. Emang enak hidup kayak dulu waktu ditopang Laras? Dan itulah kalimat yang membuat Della diam sejenak. Laras. Perempuan yang dulu ia hina, ia rebut suaminya, yang katanya, cuma istri sok kaya. Kini berubah jadi satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan hidupnya. Malam itu, Della memberanikan diri menghubungi teman lama Laras, Maya, mantan pegawai butik Laras yang dulu dipecat karena membocorkan data klien. Della tahu Maya dendam pada Laras, dan berharap bisa bantu. Maya, tolong bantu aku. Aku mau ketemu Laras. Aku mau minta maaf. Aku mohon. Aku udah nggak kuat hidup kayak gini. Maya awalnya tertawa sinis. Dulu kamu bilang Laras itu sok kaya. Sekarang kamu ngejar-ngejar dia? Lucu banget kamu. Please. Aku benar-benar minta tolong. Aku nggak bisa tidur. Aku menyesal. Aku minta maaf. Akhirnya Maya menghubungi asisten pribadi Laras. Beberapa hari kemudian, Della mendapat pesan. Ibu Laras akan memberi Anda waktu 15 menit. Lokasi akan dikirim H1. Datang sendiri. Hari yang ditunggu tiba. Della datang ke kafe mewah di pusat kota, mengenakan blus yang dulu ia banggakan, sekarang mulai memudar warnanya. Ia gugup, matanya sembab, dan riasan wajahnya gagal menutupi rasa lelah dan tertekan. Dan di sanalah Laras, duduk anggun, mengenakan blazer krem dan heels sederhana. Tak banyak perhiasan, tapi auranya kuat. Wajahnya bersih, tenang, dan dingin. Della duduk perlahan. Ia menunduk, gemetar. Laras, aku minta maaf. Aku nyesel. Sungguh, aku nggak tahu semuanya bakal seperti ini. Laras hanya menatapnya. Tak ada senyum. Tak ada kata. Hanya mata yang berbicara, sudah terlambat. Aku pikir, Rama itu mandiri. Aku pikir dia pria mapan. Aku nggak tahu ternyata,
semua itu dari kamu. Kami nggak punya uang, Laras. Kami bahkan makan cuma sekali sehari. Aku cuma mau minta kamu maafin Rama. Biar kamu bantu lagi. Della menangis. Air matanya jatuh. Tangisnya pecah. Beberapa pengunjung kafe mulai melirik. Tapi Laras tetap tenang, mengambil cangkir kopinya, dan meneguk perlahan. Lalu ia meletakkannya kembali di atas meja, dan berkata, "Kalau kamu datang ke sini untuk meminta bantuan, kamu salah alamat. Karena aku bukan lagi bagian dari drama kalian." Della terdiam. Tapi Laras melanjutkan. "Dulu, kamu datang padaku bukan minta maaf. Tapi minta bagi suamiku. Kamu ambil semuanya. Tapi kamu lupa, semua yang kamu ambil, asalnya dariku. Kamu dan Rama berdua menghancurkan rumahku, harga diriku, bahkan martabatku. Dan sekarang kamu datang, berharap aku membangunkan rumah buat kalian tinggal lagi." Laras berdiri. Dengan anggun, ia meraih tasnya, lalu menatap Della yang kini tertunduk lemas. "Minta tolong pada suamimu, bukan padaku. Aku bukan malaikat. Dan kamu bukan korban. Kamu hanya sedang menuai apa yang kamu tanam." Dan Laras pergi, meninggalkan Della terduduk di kursi, menangis tanpa suara, menutup wajahnya dengan kedua tangan, sadar bahwa karma itu nyata, dan datang dari tangan yang paling diam. Langit pagi terlihat berbeda hari itu. Langkah kaki Laras terdengar mantap memasuki gedung tinggi berlantai 12 yang kini dipenuhi para pebisnis ternama dan investor nasional. Namanya tertulis jelas di papan nama besar yang baru dipasang di lobi utama. Laras Group, Creative Retail Empire. Perusahaan baru, struktur baru, tim baru. Tapi orang di baliknya tetaplah wanita yang sama. Laras, yang pernah diinjak, diremehkan, dan dibuang oleh orang yang paling ia percayai. Sudah 3 bulan sejak ia menarik semua kekayaannya dari keluarga Rama. 3 bulan pula ia membangun ulang dirinya. Tapi kali ini, ia tidak hanya ingin bertahan, ia ingin menguasai. Laras memulai dari nol, lagi. Tapi kini ia melangkah bukan karena cinta, tapi karena harga diri. "Dulu aku bangun bisnis karena ingin membantu suami. Sekarang aku bangun kerajaan, untuk membuktikan kalau aku tidak pernah butuh dia." Ia memulai dengan menggabungkan semua cabang butiknya ke dalam satu merek baru. Ia menutup toko lama yang dulu atas nama Rama, mengganti branding, membuka butik flagship di pusat kota, dan menggandeng para desainer muda lokal. Hanya dalam waktu sebulan, Laras Group menjadi topik hangat di media bisnis dan fashion. Di salah satu ruang meeting, Laras berdiri di depan tim barunya. "Kita bukan cuma menjual baju. Kita menjual cerita. Cerita tentang perempuan yang berani bangkit, meski dunia menganggap dia tak punya apa-apa selain luka. Dan kita akan menjadi suara mereka." Seluruh ruangan bertepuk tangan. Beberapa bahkan menahan air mata. Laras tak hanya membangun bisnis. Ia membangun misi. Sementara itu, di sisi lain kota, Rama duduk di teras kontrakan dengan wajah kusam dan rambut acak-acakan. Della di dalam sedang memarahi tukang sayur, karena tidak mau memberi utang lagi. "Mas, kamu kapan kerja? Mau sampai kapan kita hidup kayak gini?" Rama diam. Ponselnya hanya berisi tagihan dan penolakan. Ia coba melamar pekerjaan di beberapa tempat. Tapi reputasinya rusak. Banyak yang tahu skandalnya dengan Della. Terlebih, semua mitra bisnis tahu ia dulu hanya numpang nama di usaha milik Laras. "Mas, aku lapar. Kamu tahu nggak rasanya minta tolong ke mantan pegawai Laras buat bantuin beli beras?" "Aku malu, Mas." "Kamu pikir aku nggak malu hidup kayak gini? Aku juga korban." Tapi di balik teriakan itu, mereka sama-sama tahu, mereka tidak sedang dikutuk. Mereka hanya sedang memanen apa yang mereka tabur. Sementara Laras, ia kini jadi narasumber tetap di berbagai seminar bisnis perempuan. Undangan wawancara dari media nasional datang hampir tiap pekan. Wajahnya muncul di sampul majalah Entrepreneur, dengan tajuk, "Laras Maheswari, dari istri terbuang menjadi pengusaha wanita paling diperhitungkan 2025. Bahkan, salah satu platform fashion terbesar di Asia Tenggara mengajaknya kolaborasi. "Kami ingin menghadirkan Laras Collection sebagai bagian dari lini eksklusif wanita mandiri.
Visi Ibu Laras sangat sesuai dengan kampanye kami tahun ini, Strong Women, Stronger Wealth. Laras tersenyum. Saya hanya ingin semua wanita tahu bahwa disakiti bukan akhir cerita, tapi bisa jadi awal kemenangan yang sesungguhnya. Suatu hari, Laras mendapat undangan dari universitas tempat Rama dulu kuliah. Mereka memintanya menjadi pembicara utama dalam seminar Women in Leadership. Laras menyetujui. Dan saat ia naik ke panggung auditorium yang megah, suara tepuk tangan bergema. Mahasiswa berdiri, kamera menyala, dan layar besar menampilkan namanya dengan sorotan cahaya. Laras Maheswari, CEO Laras Group, Survivors, Icon Business Leader of the Year. Ia berdiri di mimbar, memandang ribuan mata yang menatapnya dengan haru dan kekaguman. Saya pernah dicintai lalu dibuang. Pernah diangkat lalu dijatuhkan. Tapi saya tidak pernah berhenti percaya bahwa perempuan, sekuat apapun luka yang ia alami, bisa bangkit dan menjadi lebih dari yang pernah ia bayangkan. Suasana ruangan sunyi, penuh rasa hormat. Lalu tepuk tangan menggelegar. Beberapa mahasiswa menangis. Bahkan dosen pun berdiri memberi penghormatan. Beberapa hari kemudian, asisten Laras masuk ke ruang kerjanya. "Bu Laras, ini ada tamu." "Siapa?" tanya Laras sambil menandatangani dokumen. Asistennya ragu sejenak. "Ibu Rini, ibu mertua Anda dulu. Dia menunggu di lobi," katanya mendesak. Laras berhenti menulis. Ia menatap jendela besar yang menghadap kota. Akhirnya, datang juga angin masa lalu yang mencoba masuk kembali. Sinar matahari menyelinap masuk ke jendela besar ruang kerja Laras di lantai 10. Langit Jakarta cerah, tapi hatinya berangsur dingin. Dingin karena masa lalu yang kembali datang, mengetuk pintu setelah dulu menendangnya tanpa ampun. "Bu Laras." Ibu Rini masih di bawah. Dia menunggu sambil menangis, katanya ingin bicara sekali saja. Laras tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan, merapikan blazer putihnya, lalu menatap bayangannya di kaca. "Suruh naik." Tapi cukup 10 menit. 5 menit kemudian, Ibu Rini masuk ke ruang kerja Laras. Wajahnya jauh dari sosok yang dulu sombong dan penuh cemooh. Kini wajahnya tirus, kulitnya kusam, dan matanya sembab. Ia mengenakan baju sederhana, bahkan sandal jepitnya sudah usang. Laras duduk di kursinya. Tegak, tenang, dan anggun. Di depannya, mantan mertua yang dulu menamparnya dengan kata-kata kasar, kini berdiri penuh rasa takut. "Silakan duduk, Bu," ucap Laras datar. Bu Rini terduduk, tangisnya langsung pecah. "Laras, tolong bantu Rama, bantu keluarga kami. Kami sudah nggak punya apa-apa, Laras. Semua hancur. Semua kacau. Saya salah, saya hilaf." Air matanya menetes deras. "Saya menyesal. Saya dulu bodoh, buta, terlalu ikut-ikutan membela anak saya." Laras menatapnya dalam-dalam. Dalam kepala Laras, suara-suara lama bergema. Perempuan zaman sekarang itu keterlaluan. Istri kok lebih tinggi dari suami. Rama butuh istri yang nurut, bukan yang ngatur kayak kamu. Semua itu diucapkan oleh Bu Rini, tanpa rasa bersalah, di hari-hari terdalam luka Laras dulu. Sekarang Rama menganggur, Dela kabur bawa barang-barang, kontrakan nunggak, cucu saya nggak bisa sekolah. Suara Bu Rini bergetar. "Saya cuma minta, tolong beri kami kesempatan sekali lagi." Laras tersenyum kecil. "Ibu datang, bukan sebagai mertua, tapi sebagai bagian dari orang-orang yang ikut menghancurkan hidup saya dulu. Saya sudah maafkan, tapi saya tidak akan melupakan. Apa ibu tahu, berapa malam saya tidur sambil menangis? Berapa kali saya dihina di meja makan ibu, dianggap bukan siapa-siapa, padahal saya yang menghidupi kalian semua." Bu Rini diam. Menangis. Tidak berani menatap mata Laras. Laras berdiri perlahan, lalu berkata, "Dulu ibu menyuruh saya keluar dari rumah saya sendiri. Hari ini, ibu yang datang, mengetuk pintu ruang saya. Dulu ibu dukung suami saya menikah lagi. Hari ini, ibu minta saya bantu anak ibu bertahan hidup. Itu bukan karma, Bu. Itu keadilan." Bu Rini tersungkur,
menangis sambil memegangi kaki Laras. "Laras, demi Allah, demi masa lalu kita, tolong kami." Laras menarik kakinya pelan, tanpa kekerasan, hanya dengan ketegasan. "Saya sudah belajar bahwa tidak semua orang yang menangis layak diberi bantuan. Dan saya juga belajar bahwa membiarkan orang bertanggung jawab atas perbuatannya adalah bentuk keadilan, bukan dendam. Kebaikan tidak akan saya berikan pada orang yang pernah merendahkan harga diri saya seperti sampah." Bu Rini berdiri. Lututnya gemetar. "Laras, jadi kamu gak mau bantu Rama sama sekali?" Laras menatapnya tajam, untuk terakhir kalinya. "Dulu saya bantu Rama bukan karena dia suami saya. Tapi karena saya cinta. Sekarang dia bukan siapa-siapa. Dan saya sudah selesai mencintai orang yang menghancurkan saya." Ibu Rini pun pergi. Dengan langkah tertatih. Ia berjalan keluar dari gedung Laras, disambut pandangan kagum dari para staf yang tadi mendengar suaranya menangis di lobi. Laras berdiri di balkon. Matanya menatap langit Jakarta yang biru. Hari itu terasa sangat tenang. Ia tidak menampar, tidak membentak, tidak membalas dengan kekerasan. Tapi dengan keanggunan yang membunuh lebih dalam daripada semua kata-kata. Sore itu, Laras menulis di buku catatan pribadinya. "Kemenangan bukan saat kamu membuat musuhmu menderita. Tapi saat kamu berdiri, lebih tinggi, tanpa harus merendahkan dirimu lagi." Sudah 5 bulan sejak Laras menarik semua kekayaannya dari keluarga Rama. Selama itu pula, hidup Rama benar-benar hancur. Suatu pagi, Rama duduk di pinggir jalan sambil menatap kosong koran bekas. Bajunya lusuh, wajahnya kusam, dan rambutnya tak lagi disisir. Ia sudah tak punya pekerjaan. Ia mencoba berdagang kecil-kecilan, tapi tak satu pun berjalan. Semua orang tahu siapa dia. Bahkan beberapa orang memotret diam-diam, menyebarkan ke media sosial dengan caption menyindir. "Dulu buang istri kaya, sekarang jual bensin eceran. Sadi ending." Della sudah lama pergi. Ia kabur dengan pria lain yang katanya lebih menjanjikan, membawa sisa uang dan satu-satunya motor yang Rama punya. Kontrakan mereka sudah digembok. Rama tidur di musala kecil, kadang di warung kopi, mengandalkan belas kasihan warga sekitar. "Dulu aku pikir aku pria hebat. Sekarang aku tahu, aku hanya numpang hidup pada istri yang luar biasa." Sementara itu, di sisi lain dunia, Laras baru saja selesai menjadi pembicara di Forum Bisnis Wanita Asia Tenggara yang digelar di Singapura. Ia tampil elegan dengan setelan abu muda, berbicara tenang namun penuh keyakinan. Bisnis bukan hanya tentang untung, tapi tentang nilai. Nilai hidup, nilai perempuan, dan nilai harga diri. Usai acara, seorang pria menghampirinya. Tegap, berwibawa, mengenakan jas hitam dan senyum ramah. "Ibu Laras Maheswari, saya Reza, CEO dari RZ Tech Asia." Laras mengangguk sopan. "Senang bertemu, Pak Reza. Saya mengikuti perjalanan ibu. Saya tahu cerita ibu dari wawancara media, dan saya kagum. Jarang sekali saya melihat seseorang bangkit sedalam dan seanggun itu." Laras tersenyum, tetap tenang. "Saya tidak bangkit untuk dikagumi. Saya bangkit karena saya tidak punya pilihan lain selain berdiri." Mereka pun duduk di lounge, berbincang cukup lama. Dan dari pembicaraan itulah, Reza mulai tertarik, bukan hanya pada visi bisnis Laras, tapi pada pribadi Laras yang luar biasa tenang, cerdas, dan penuh luka yang dijahit sendiri. Beberapa minggu kemudian, Reza mengundang Laras makan malam. Di restoran rooftop sederhana namun privat, bukan tempat yang mewah, tapi hangat. "Saya tahu, mungkin ini terdengar cepat. Tapi, saya tidak sedang jatuh cinta karena kisah ibu. Saya kagum karena cara ibu menyikapi luka. Dan saya ingin jadi orang yang bisa menemani ibu, bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk berjalan bersama." Laras diam sejenak, lalu menatap mata Reza. "Saya bukan perempuan yang utuh. Saya pernah dihancurkan, dikhianati, dicemooh. Saya bahkan pernah berpikir, saya tidak pantas dicintai lagi." Reza menggenggam tangannya perlahan. "Justru karena ibu pernah dihancurkan, ibu kini punya kekuatan yang tidak semua orang punya. Dan saya,
melihat ibu bukan sebagai korban, tapi sebagai kemenangan. Laras tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tersenyum tanpa beban. Suatu sore, Laras duduk di balkon rumah barunya, mengenakan sweater abu dan celana santai, membaca buku. Ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Setelah ragu sejenak, ia angkat. "Laras, ini aku, Rama." Suara yang dulu membuatnya rindu, kini tak memberi efek apapun selain geli. "Aku minta maaf. Aku hancur. Aku cuma mau bilang, kamu benar. Aku nggak pernah layak. Aku cuma pengen tahu, kamu bahagia sekarang." Laras terdiam sebentar, lalu menjawab, "Aku bahagia, Rama. Bukan karena hidupku sempurna. Tapi karena sekarang, aku dikelilingi oleh orang yang tahu nilai diriku. Termasuk aku sendiri." Rama tak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menutup telepon. Dan Laras? Ia kembali pada bukunya. Menyilangkan kaki, dan tersenyum. Senyum kemenangan. Bukan karena ia balas dendam, tapi karena ia sudah benar-benar lepas dari masa lalu yang pernah mencoba menguburnya hidup-hidup. Pagi itu matahari bersinar hangat, memantulkan cahaya ke jendela kaca gedung tertinggi di jantung ibu kota. Di rooftop gedung inilah Laras berdiri, mengenakan gaun putih sederhana dengan potongan anggun. Ia tampak tenang, senyumnya lembut. Hari itu bukan hari peluncuran produk baru. Bukan pula konferensi bisnis. Hari itu adalah hari istimewa, hari di mana seorang pria memintanya untuk memulai lembaran hidup yang benar-benar baru. Seminggu sebelumnya, Reza datang ke rumah Laras. Ia tak membawa mobil mewah atau buket bunga raksasa. Ia hanya membawa sebuah kotak kecil bludru biru dan sebuah keyakinan. Mereka duduk di balkon belakang. Langit sore memerah, burung-burung pulang ke sarangnya. Angin sore menyapu rambut Laras yang diikat simpel. "Laras, aku nggak tahu bagaimana caranya mencintai seseorang yang sudah terluka begitu dalam. Tapi aku tahu, aku ingin menemani kamu menyembuhkan diri, dengan caramu. Dengan waktumu." Laras menatapnya. Tak ada air mata. Hanya tatapan lembut. Seperti seseorang yang menemukan pelabuhan setelah badai panjang. Reza mengambil kotak kecil itu dan membuka perlahan. Sebuah cincin perak elegan, dengan ukiran tipis di dalamnya. Untuk perempuan yang memilih berdiri saat semua ingin melihatnya jatuh. "Will you marry me? Not as a korban masa lalu, tapi sebagai pemenang masa depan." Laras terdiam beberapa detik. Lalu mengangguk pelan, dengan senyum tulus yang belum pernah muncul selama bertahun-tahun. "Yes, Reza, I will." Kini, hari lamaran itu diselenggarakan secara privat. Hanya orang terdekat, sahabat, dan beberapa tokoh penting di dunia bisnis yang hadir. Laras tampil memesona tanpa perlu perhiasan berlebihan. Karena yang membuatnya bersinar adalah perjalanan panjangnya. Acara berlangsung hangat. Tak ada pesta mewah, tapi semua orang tahu. Inilah kemenangan cinta sejati. Cinta yang tidak datang karena harta, tapi karena luka yang dimengerti dan disayangi. Sementara itu, di sebuah sudut kota, seorang pria mengenakan jaket kumal berdiri di seberang jalan, menatap layar ponsel milik tetangganya. Mas Rama, ini loh, berita lamaran Bu Laras trending lagi. Cakep ya dia sekarang, udah kayak model luar negeri. Cowoknya juga keren. CEO katanya." Rama hanya menelan ludah. Tangannya gemetar. Ia membaca berita itu berulang kali. Di layar terpampang foto Laras mengenakan gaun putih sederhana, berdiri di samping Reza, keduanya tersenyum penuh cinta. Di bawahnya tertulis, "Laras Maheswari dilamar CEO RZTech Asia, dari perempuan terbuang, kini jadi simbol kemenangan." Wajah Rama memucat. "Dulu aku berpikir Laras nggak bisa hidup tanpa aku. Ternyata yang nggak bisa hidup tanpanya itu aku." Tangannya mengepal. Ia teringat bagaimana dulu ia membentak Laras, membiarkan ibunya menghina, menyuruhnya keluar dari rumah yang ia beli sendiri. Dan sekarang, ia hanya jadi penonton dari layar kecil, menyaksikan kebahagiaan yang pernah jadi miliknya, tapi kini tak terjangkau selamanya. Di sisi lain, acara lamaran selesai. Laras dan Reza berdiri di rooftop,
menatap kota malam yang penuh cahaya. Kamu tahu, Reza, dulu aku takut mencintai lagi. Takut dikhianati, takut dibohongi. Tapi ternyata, aku hanya butuh seseorang yang melihat aku lebih dari masa laluku. Reza memeluk Laras dari samping. Dan kamu, lebih dari luar biasa. Malam itu, Laras memejamkan mata. Ia memikirkan semua yang pernah terjadi. Tamparan mertua, pengkhianatan suami, air mata dalam gelap, kesendirian yang dingin, keraguan, luka, amarah. Tapi sekarang, semua itu menjadi bagian dari perjalanan yang membentuknya. Bukan untuk jadi perempuan sempurna, tapi untuk jadi perempuan yang tahu bahwa dirinya layak untuk bahagia. Langit cerah menyambut pagi itu. Di sebuah taman eksklusif milik Hotel Bintang 5 di Ubud, Bali, segala sudut dihiasi bunga putih dan gold yang elegan. Daun-daun tertiup angin ringan, dan aroma segar tanah pagi menambah kesan sakral hari itu. Hari di mana Laras Maheswari melangkah sebagai wanita baru. Bukan lagi sebagai istri yang dibuang, bukan wanita yang dihina, tapi sebagai ratu di panggung hidupnya sendiri. Tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Ada tokoh bisnis nasional, desainer ternama, hingga sahabat-sahabat baru Laras dari komunitas perempuan pengusaha. Tak ada satupun dari keluarga mantan suami yang diundang. Tapi, ternyata, beberapa dari mereka datang. Tanpa undangan. Mereka berdiri di luar pagar taman pernikahan. Termasuk Bu Rini, ibu mertua yang dulu menampar Laras. Dan Rama, pria yang dulu ia cintai, lalu membuangnya seperti tak berarti. Mereka berdiri diam, menunduk, menatap dari jauh. Tiba-tiba alunan musik klasik mengalun. Semua tamu berdiri. Laras muncul dari balik pepohonan, berjalan perlahan di lorong kayu berhiaskan kelopak bunga. Gaunnya panjang sederhana, elegan, dengan riasan natural yang memancarkan kecantikan bukan dari make-up, tapi dari pengalaman hidup. Reza menatapnya dari ujung altar, matanya tak lepas sedikit pun. Ia tahu, perempuan yang ia nikahi hari ini bukan hanya cantik, tapi tangguh. Perempuan yang patah tapi tetap bangkit. Perempuan yang disakiti tapi tak pernah membalas dengan kebencian. Sementara itu, dari luar pagar, Bu Rini menangis pelan. Laras, aku dulu buta. Aku dulu sombong. Tapi kamu ternyata lebih dari yang pernah aku pikirkan. Rama berdiri kaku. Tenggorokannya tercekat. Ia melihat Laras tersenyum di altar. Wajah bahagia. Hati damai. Dulu aku pikir dia butuh aku untuk hidup. Ternyata, aku yang butuh dia agar hidupku berarti. Laras dan Reza saling memegang tangan. Dengan ini, saya nyatakan kalian sah sebagai suami istri. Tepuk tangan bergemuruh. Musik kembali dimainkan. Para tamu bersorak. Kamera berkilat. Tapi Laras hanya menatap Reza, dan berbisik. Terima kasih, karena melihatku seperti aku ingin dilihat. Bukan karena masa laluku, tapi karena nilainya. Reza menjawab pelan. Dan kamu adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Beberapa jam setelah resepsi, Laras berdiri di pinggir kolam kecil di taman. Sendiri. Menikmati tenang. Lalu ia melihat satu sosok berdiri dari jauh, di luar pagar. Wajah yang ia kenal. Rama. Mereka saling menatap. Tidak ada dendam. Tidak ada amarah. Hanya ada satu bahasa. Kita sudah selesai. Laras menunduk sopan, memberi hormat kecil. Rama menunduk juga, pelan. Lalu berbalik, berjalan pergi. Ke dalam kesepian yang ia ciptakan sendiri. Di akhir malam, Laras menulis di jurnalnya. Dulu aku pernah dipukul oleh hidup. Tapi aku memilih berdiri, bukan menyimpan benci. Dan hari ini, aku tidak hanya menang dari masa lalu. Aku menang karena memilih mencintai diriku sendiri lebih dulu. Teman-teman penonton cerita Momo. Terima kasih sudah mengikuti kisah Laras sampai akhir. Cerita ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang kebangkitan, harga diri, dan cinta yang tepat. Laras mengajarkan kita bahwa dikhianati bukan akhir dari hidup, tapi bisa jadi awal dari kemenangan yang luar biasa. Karena ketika kita mencintai diri sendiri, dunia akan belajar menghargai kita juga. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh hati,
Jangan lupa untuk like, tulis komentar, aku dukung perempuan bangkit. Subscribe dan aktifkan lonceng, biar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya, hanya di channel Cerita Momo, cerita kehidupan penuh makna.